Ini adalah surat terbuka dan terhormat dari gua kepada Koalisi Indonesia Maju dan jajarannya milik Pak Prabowo. Oke, di video kali ini gue bakal memberikan surat terbuka atau pernyataan gue kepada Pak Prabowo dan juga Koalisi Indonesia Maju miliknya yang kemarin udah menang pemilu, mungkin beberapa bulan lagi jadi pemerintah yang terpilih. Tapi sebelum kita ke video pembahasannya, jangan lupa subscribe dan juga nyalain loncengnya biar kalian nggak ketinggalan video dari gua selanjutnya. Oke, kita masuk ke pembahasan yang pertama. Untuk bab pertama, Koalisi Indonesia Maju dan kepentingannya. Sebagaimana yang kita tahu, Koalisi Indonesia Maju itu dibentuk pada awalnya waktu Pilpres 2024 kemarin, waktu Pak Prabowo melawan Pak Ganjar dan juga melawan Mas Anies di Pilpres kemarin. Koalisi Indonesia Maju ini pada awalnya itu terbentuk dideklarasikan oleh Pak Prabowo sendiri yang beranggotakan dari partainya Pak Prabowo, Gerindra, terus ada Demokrat, terus ada Golkar, terus ada PAN, terus ada Garuda, terus ada Gelora, terus ada PBB. Ya kalau misalnya diruntut kita bakalan tahu kalau misal Pak Jokowi dan Pak Prabowo tuh punya kedekatan yang cukup intens. Jadi kita bisa asumsikan kalau Koalisi Indonesia Maju milik Pak Prabowo itu juga ada influence dalam tanda kutip dari Pak Jokowi di dalamnya. Sampai puncaknya, belum lama ini karena mendekati pilkada, beberapa parpol telah menyiapkan untuk calon gubernur di daerahnya masing-masing. Sebagai contoh, dari PKS, mereka mengusung Anies Baswedan dan juga Sohibul Iman sebagai Cagup dan Cawagup DKI Jakarta. Yang uniknya, tiba-tiba ada manuver politik yang terjadi, yaitu PKS tiba-tiba tidak jadi mengusung Cagup Anies Baswedan. Tapi mereka manuver politik ke Ridwan Kamil dan Suswono, yang mana merupakan calon gubernur dan calon wakil gubernur yang diusung oleh Partai Gerindra dari Koalisi Indonesia Maju. Mereka ikut Koalisi Indonesia Maju. Dengan lanjut, keikutan mereka kepada Koalisi Indonesia Maju ini semakin membuat Koalisi Indonesia Maju ini semakin besar gitu masanya. Terlebih, mereka juga diikuti langkahnya oleh Partai Nasdem, Perindo, PKB, dan juga P3. Yang akhirnya terbentuklah nama Koalisi Indonesia Maju Plus, bagaimana yang kita tahu sekarang. Ya itu, dari Koalisi Indonesia Maju yang sebelumnya udah ada, terus akhirnya ditambah dari mereka berlima itu tadi, yang akhirnya membuat Koalisi Indonesia Maju ini semakin jadi koalisi besar gitu, koalisi raksasa di Indonesia. Menurut gue ini agak rancu ya, soalnya kalau kita ngelihat beberapa bulan ke belakang, waktu Pilpres, PKS ini jadi salah satu partai yang mendukung Anies Baswedan cukup, cukup solid gitu, bisa dibilang. Dan di Cagup Jakarta juga, awalnya PKS juga mendukung Anies Baswedan untuk lanjut menjadi calon gubernur Jakarta. Tapi tiba-tiba mereka manuver politik bersama partai-partai lain untuk ikut ke Koalisi Indonesia Maju Pak Prabowo gitu. Menurut gue ini ada sesuatu yang unik dan menarik gitu di balik itu. Mereka sebenarnya udah memenuhi ambang batas untuk pemilihan kepala daerah, terutama sesuai dengan Undang-Undang Pilkada, yaitu sekitar 25% dari perolehan total partai politik atau gabungan partai politik di Pileg DPRD sebelumnya, atau 20% perolehan kursi di DPRD. Yang berarti bergabungnya Nasdem, PKS, PKB, P3 ini akan membuat partai lain menjadi kesulitan untuk memberikan calon gubernurnya untuk di daerah-daerah tertentu gitu, terutama di Jakarta. Salah satunya adalah partai yang cukup besar yaitu PDI Perjuangan. Yang kalau menurut gua dalam arti singkatnya, manuver politik ini tuh punya arti kalau misal Koalisi Indonesia Maju itu punya tujuan buat Ridwan Kamil dan Suswono sebagai Cagup-Cawagup Jakarta itu menjadi satu-satunya calon di Jakarta, sehingga tidak ada lawan politiknya. Kemudian beberapa hari berselang, ada secercah harapan atau asa gitu dari Mahkamah Konstitusi. Mereka telah memutus melalui putusan nomor 60 tahun 2024 mengenai ambang batas pemilihan kepala daerah, yaitu yang sebelumnya ada di angka 25% atau 20%, sekarang ada di sesuai daftar pemilih tetap atau DPT daerah masing-masing gitu. Nah, untuk Jakarta sendiri, kebetulan ada di angka 7,5%. Jadi, dalam putusan ini bisa dijelaskan bahwa sekarang threshold 25% itu sudah tidak ada lagi. Sekarang sudah diganti menjadi 7,5% untuk daerah Jakarta. Dan ini sama angkanya dengan calon independen, yang memungkinkan akan adanya cagup-cawagup lain yang akan diberikan oleh partai politik untuk
berkontestasi di daerah gitu. Hal ini menuntun ke pembahasan ke bab selanjutnya, yaitu bab 2, RUU Pilkada dan segala kontroversinya. Sebagaimana kita tahu, Mahkamah Konstitusi melalui putusan 60 tahun 2024 itu menyebutkan bahwa ambang batas 25% atau 20% dalam Undang-Undang Pilkada itu sudah tidak ada, ditiadakan, diganti dengan daftar pemilih tetap masing-masing daerah. Untuk Jakarta sebesar 7,5%. Nah, ini menjadi angin segar terutama kepada parpol yang belum menentukan sikap politiknya, terutama untuk Pilkada ini, yaitu salah satunya PDI Perjuangan. PDI Perjuangan, sebagaimana kita tahu, pada Pileg DPRD DKI Jakarta sebelumnya, mereka mendapat 14,01% suara, sehingga dengan ini mereka sudah berada di atas ambang batas pengusulan kepala daerah yang ditetapkan dari putusan MK. Jadi PDIP Perjuangan sekarang sudah bisa untuk mencalonkan calon gubernur atau calon wakil gubernur usulan dia tanpa koalisi dari parpol manapun sebagai parpol independen. Ini bakal menjadi sebuah hal yang menarik tentunya. Untuk masyarakat Jakarta juga menjadi ada opsi lain selain dari Ridwan Kamil dan Suswono tadi yang diusung Koalisi Indonesia Maju. Jadi ada perlawanan politik di dalamnya, yaitu dari PDIP bisa mengusulkan calon gubernur lain untuk terutama di Jakarta. Dan rumornya PDIP ingin menjadikan Anies Baswedan sebagai calon gubernur DKI Jakarta selanjutnya, yang sebelumnya ditinggal oleh PKS dan teman-temannya. Tetapi ada hal menarik terjadi 1 hari berselang setelah putusan MK, yaitu di tanggal 21 Agustus 2024, tiba-tiba Balik DPR RI itu mengadakan rapat untuk merevisi Undang-Undang Pilkada, dan juga mereka telah membuat panitia kerja untuk membahas khusus untuk revisi Undang-Undang Pilkada. Nah, ini menjadi menarik, soalnya tidak lama berselang, belum ada 24 jam bahkan setelah putusan MK dibacakan, tiba-tiba DPR RI seperti ingin membatalkan putusan tersebut, dan tidak lain tidak bukan isi dari rancangan undang-undang tersebut yang mengatakan bahwa ambang batas yang telah diputuskan oleh MK tadi, yaitu 7,5%, itu hanya berlaku kepada partai politik non-parlementer. Tapi partai politik parlementer, mereka tetap menggunakan undang-undang pilkada, yaitu sebesar 25% atau 20% tadi. Yang mana ini jadi agak rancu ya, jadi agak aneh menurut gue. Soalnya MK itu kan salah satu konstitusi tertinggi di Indonesia, yang mana menguji peraturan terhadap undang-undang dasar gitu. Nah, dari DPR tiba-tiba ingin men-challenge dari produk hukum MK tadi dengan revisi Undang-Undang Pilkada yang mengatakan bahwa ambang batas yang dimaksud dari MK itu bukan untuk partai politik parlementer. Ya ini jadi kerancuan menurut gue. Dan juga ada kecurigaan bahwa kenapa Balik DPR tiba-tiba secara cepat-cepat gitu, secara terburu-buru menyelesaikan RUU Pilkada ini, karena ada hubungannya dengan Koalisi Indonesia Maju tadi yang mana ingin kalau misal untuk di DKI Jakarta sendiri terutama itu calonnya hanya calon tunggal dari Ridwan Kamil Suswono yang diusung dari Partai Gerindra dan koalisinya. Jadi mereka tidak ingin ada kontestasi lain gitu. Mereka ingin nanti yang menang adalah ya dari kader Koalisi Indonesia Maju gitu. Selain itu juga ada rumor bahwa putra bungsu Jokowi, Kaesang, itu ingin menjadi calon wakil gubernur di Jawa Tengah, tetapi terhalang dari batas usia minimum calon gubernur dan calon wakil gubernur gitu. Makanya kenapa DPR mengebut revisi Undang-Undang Pilkada ini? Mungkin itu salah satu alasannya, dan menurut gue itu salah satu alasan yang make sense. Yang gue sayangkan adalah Pak Jokowi ini beberapa waktu ke belakang itu dengan sengaja menaruh amunisi-amunisinya di berbagai titik-titik vital di Indonesia. Sebagai contoh, Gibran tiba-tiba jadi wakil presiden terpilih melalui cara yang kita tahu sendiri itu kurang etis apa segala macam, melalui MK yang adalah adik iparnya Pak Jokowi, Anwar Usman waktu itu, terus Kaesang yang baru masuk 3 hari di PSI, tiba-tiba jadi ketua umum PSI, dan sekarang DPR RI tiba-tiba mengebut revisi Undang-Undang Pilkada yang sebelumnya sudah ada putusan dari MK terkait ambang batas pemilihan kepala daerah itu sendiri. Hal ini bukan jadi alasan utama gue takut dengan dalam tanda kutip politik dinasti ini. Sebenarnya ada hal lain, dan gue yakin ketakutan gue ini juga ketakutan masyarakat luas, yaitu akan adanya oligarki. Sebagaimana kita tahu, oligarki adalah penguasaan segelintir orang atau kelompok tertentu di berbagai sektor pemerintahan. Dengan kita bisa lihat koalisi Indonesia Maju yang segede itu,
apalagi sekarang ditambah dengan PKB, PKS, P3, Nasdem menjadi semakin besar kekuatannya, kita menjadi khawatir kalau misal oligarki ini beneran terjadi prakteknya di Indonesia. Karena apabila oligarki terjadi, takutan terbesar selanjutnya adalah akan adanya abusive power atau absolute power gitu. Absolute power, sebagaimana kita tahu, itu kemungkinan besar pasti merusak bangsa atau rakyat. Hal ini menuntun ke pembahasan di bab selanjutnya, yaitu bab 3, Absolute Power dan Oligarki. Lord Acton, dalam suratnya pada awal abad ke-19, dia pernah berkata bahwa power tends to corrupt, absolute power tends to corrupt absolutely. Yang artinya, kekuatan itu cenderung untuk merusak, dan kekuasaan yang absolut atau kekuasaan yang besar itu pasti merusak semuanya. Nah, dari sinilah kekhawatiran gue muncul. Karena sebagaimana kita bisa lihat, Pak Jokowi dan Pak Prabowo itu belakangan ini udah mulai kerjasama gitu untuk menaruh beberapa posisi-posisi vital di daerah maupun di pusat melalui orang-orang mereka, melalui keluarga mereka, ponakan mereka, anak mereka, apa segala macam di posisi-posisi tersebut dengan cara yang bisa dibilang beberapa kurang masuk akal. Salah satunya dari revisi Undang-Undang Pilkada ini. Ya, menurut kalian aneh nggak sih? Kayak tiba-tiba dari MK, itu salah satu institusi tertinggi di Indonesia, yang menguji langsung peraturan di bawah Undang-Undang Dasar, masih bisa diakali dengan revisi Undang-Undang Pilkada, yang mengatakan bahwa putusan dari MK itu tidak sepenuhnya tepat. Menurut gue itu agak rancu ya, agak aneh. Yang intinya adalah, kalau kita tahu oligarki itu buruk buat kita, buat warga Indonesia, maka seharusnya kita juga paham bahwa oligarki itu yang melahirkan absolute power. Jadi, salah satu hal yang harus kita lakukan adalah kita harus memantau perkembangan demokrasi kita harus menjaga koridor demokrasi kita tetap di jalur yang tepat, karena belakangan ini dengan adanya koalisi Indonesia Maju yang menambah besar kekuatannya, ini menjadi membuat pemerintah itu semakin semena-mena gitu terhadap produk hukum mereka, yang menguntungkan kepada ya beberapa orang-orang mereka aja. Dan mungkin beberapa dari kalian sekarang ada yang bilang kayak, ya elah, gue juga siapapun yang kepilih, siapapun gubernurnya yang kepilih, gue juga kerja nyari uang sendiri, nyari makan sendiri, nggak dibantuin pemerintah, nggak ada apa-apa. Iya, emang bener. Tapi, mungkin nggak ada ngaruhnya ke kalian. Tapi secara langsung, cara tidak langsung, beberapa tahun ke depan, kalau kalian cermati lagi, tiba-tiba bahan pokok naik, tiba-tiba harga tanah naik, tiba-tiba UMR naiknya tidak signifikan. Sehingga mungkin ada kenaikan, tapi kenaikannya nggak kekejar dengan yang lain-lain. Jadi, kalian mungkin perasaannya cuma sekarang gitu. Sekarang fine-fine aja, kalian nggak ada pengaruhnya apa segala macam. Tapi bertahun-tahun ke depan, kalian baru merasakan. Anak kalian baru merasakan. Kalau misal pemerintah bertindak absolut, maksudnya mereka semena-mena. Nah, salah satu indikatornya ya ini. Mereka ingin membuat sektor-sektor tertentu di pemerintah, terutama di pemerintah daerah, itu juga merupakan kader-kader mereka. Yang tentunya ini tidak ideal buat negara demokrasi. Karena kita perlu adanya check and balance, yaitu kita harus ada pihak yang memberi kritik dan juga pihak yang menerima kritik. Tidak bisa hanya pihak yang bekerja tanpa menerima kritik dari siapapun. Itu bisa kerjanya ugal-ugalan. Terus ada yang bilang kayak, ya tapi kan kalau misal kekuasaan absolutnya dipakai buat hal yang positif, itu jadi hal bagus. Iya, itu emang bener. Tapi masalahnya kalian percaya nggak kekuasaan absolut bakal dipakai untuk hal yang positif? Kalau gue sih nggak percaya. Karena kekuasaan yang absolut, ya sesuai yang tadi gue sebutin, tends to corrupt, absolutely. Pasti ujung-ujungnya merusak. Entah itu merusak negara, atau merusak rakyat, atau menjadi apapun itu berbagai macam faktor yang bisa menentukan. Tapi, intinya adalah kekuasaan absolut ini perlu ada yang ngerem. Nah, kalau sudah absolut dan tidak ada yang ngerem, ini yang bahaya. Karena mereka bisa semena-mena, karena mereka bisa merasa dirinya adalah yang paling berkuasa, dan tidak ada yang mengingatkan mereka. Sehingga rakyat menjadi bisa tertindas, dan juga bisa mendapatkan konsekuensinya nanti. Yang menderita ujung-ujungnya siapa? Ya rakyat. Sehingga ini menuju ke pembahasan selanjutnya, bab 4, yaitu kesimpulan. Jadi, menurut gue, sebagaimana kita merupakan negara dengan asas demokrasi, yaitu asas dengan memperhatikan 3 sektor, pertama dari legislatif, yudikatif, dan eksekutif, dengan aspek pembagian kekuasaan seperti ini, itu mengantisipasi adanya absolute power tadi, dan juga adanya oligarki tadi. Karena 3
kekuasaan ini dipisah untuk saling mengingatkan. Misal eksekutif mereka melakukan sesuatu, legislatif mengingatkan, yudikatif mengingatkan apabila mereka ada yang salah. Jadi ada fungsi check and balances di dalamnya. Nah, tapi permasalahan muncul kalau misal semua kekuatan ini itu ada di satu koalisi yang sama, apalagi koalisi ini satu-satunya koalisi terbesar di Indonesia gitu. Nah, mungkin nggak mereka saling mengingatkan? Mungkin-mungkin aja. Tapi, apakah mereka bakal sefrontal itu? Apakah mereka bakal seberani itu untuk memberikan peringatan kepada pemerintah incumbent? Menurut gue sih enggak. Dan kita bisa lihat beberapa tahun ke belakang, dari pemerintah Pak Jokowi, itu dikit banget yang bisa memberikan check and balances. Soalnya, ya mereka ada di koalisi yang sama, koalisi besarnya Pak Jokowi waktu itu. Nah, sekarang kemungkinan gambarnya juga sama, dan bahkan lebih besar lagi dengan bergabungnya parpol-parpol tadi yang udah gue sebutin. Jadi, menurut gue, revisi undang-undang pilkada ini jadi salah satu indikator bahwa pemerintah sekarang kemungkinan akan membuat sebuah oligarki atau membuat sebuah kekuasaan yang terpusat dari kalangan tertentu gitu. Gue harap ini salah, tapi itu ada kemungkinan terjadi. Nah, harapan gue itu tidak terjadi. Jadi, sekarang tugas kita rakyat Indonesia adalah tetap mengawal putusan MK sesuai dengan koridornya. Karena kalau misal sampai putusan MK aja bisa dikangkangi, gue jujur udah nggak tahu sih. Maksudnya gimana proyeksi hukum Indonesia ke depannya. Dan gue harap juga semoga nggak oligarki dan nggak melahirkan kekuasaan yang absolut di Indonesia. Dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerahnya. Jadi itu aja pendapat gue tentang polemik politik dan juga RUU Pilkada yang belakangan lagi rame ini. Kalau misal kalian ada pendapat atau versi yang berbeda dengan gue, kalian bisa komen di bawah. Dan juga gue mau ngingetin sekali lagi, jangan lupa subscribe dan jangan lupa like, jangan lupa komen, share ke teman-teman kalian. See you in the next video. Bye.